Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya habiba ilahil alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini di ujung hari Ahad ya, tanggal 7 Juni 2026 bertepatan dengan berarti sekarang itu tanggal berapa Zulhijjah itu? 20 ya, 20 Zulhijjah. Berarti di akhir tahun Hijriah kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu yang pada kesempatan kali ini bertepatan dengan haulnya saudara kita yang sudah meninggalkan kita 5 tahun yang lalu, almarhum Kang Iqbal Sudrajat bin Acim dari Gang Samsi, Ciawel, Kota Sukabumi. Ya, ini foto beliau yang ada di atas ini. Kita dorong doa kepada almarhum, kepada orang tuanya, juga kepada para gurunya dan keluarga besar kita semua. Mudah-mudahan para almarhum ini diberikan kebahagiaan dalam kuburnya, diberikan ampunan atas segenap khilaf dan dosanya, diberikan syafaat dari Rasulullah dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua bisa melanjutkan misi suci dakwah perjuangan yang beliau sudah contohkan, sudah beliau guratkan dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, ya alhamdulillah, bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah selamat datang kembali di tanah air. Yang masih ada di tanah suci, ya kita pun dititipkan doa, ya kita titipkan salam kita kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para syuhada. Semoga kita semua suatu hari Allah jadikan sebagai tamu-tamunya. Amin ya rabbal alamin. Dan para haji dan hujjah, ya hajjah semuanya diterima ibadah hajinya. Dan kepada teman-teman saya, rekan-rekan guru yang sedang berjuang di hari-hari akhir di panitia SPMB atau PPDB, ya selamat berjuang ya, sehat selalu buat Anda semua, ya tetap semangat, tetap istiqomah, tetap menjaga amanah meskipun ya para panitia guru yang berjuang 1 bulan lebih itu oleh negara diharamkan untuk menerima uang lelah meskipun Rp1.000 gitu. Aduh, luar biasa ini ya. Mudah-mudahanlah keikhlasan kita dibalas, diganti dengan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para pencari rezeki yang halal, semoga Allah berikan kemudahan, Allah berkahi rezekinya, dibukakan pantau-pantau ya halal, berkah dan melimpah. Para petani yang juga ada di gunung ya, Kang Ujang dan kawan-kawan ya, selamat berjuang menanam kopi dan lain-lain. Alhamdulillah. Di kesempatan ini izinkan kita dalam waktu yang serba singkat ya membacakan 2 kitab ya. Yang pertama ini Irsyadul Ibad kayak Syekh Zainuddin Al-Malabari, biasa dibaca di pesantren-pesantren, dan yang kedua Ensiklopedia Mizanul Hikmah Muhammad Rai Syahri. Ya. Kita lihat sedikit saja di halaman 7 ya tentang bab ilmu. Nah, bab ilmu. Ada beberapa keterangan, ada beberapa hadis. Ya, di antaranya ya, di antaranya dari hadis riwayat At-Tirmidzi an Sakhbarah diriwayatkan, man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu,
kana kafaratan lima mado, gitu. Barang siapa yang mencari ilmu, maka dia menjadi kafarat, menjadi penggugur dosa-dosa apa yang telah lalu, gitu ya. Jadi itu adalah fadilah pertama tolab ilmu. Nah, jadi tolab ilmu kita ini kita niatkan hadiahkan ya pahalanya untuk para almarhumin, khususnya Kang Iqbal Sudrajat bin Acim. Jadi tolab ilmu itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Gitu. Kemudian di hadis berikutnya dari Asy-Syirazi dari Aisyah radhiyallahu anha, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa yang bergeser, barang siapa yang bergerak gitu ya, barang siapa yang berpindah dalam rangka mencari ilmu, ghufira lahu, maka diampuni baginya qabla ayyahtuwa, sebelum dia melangkahkan kakinya. Tuh, jadi kalau kita berniat untuk mencari ilmu, ya sebelum kita bergerak itu sudah diampuni dosa-dosa. Ya. Mudah-mudahan ya langkah-langkah kita ke majelis-majelis ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian di hadis yang ketiga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma gitu. Khuyyira Sulaimanu, Nabi Sulaiman diberikan pilihan alaihi salam. Bainal mal, antara harta, wal mulki, dan kerajaan, wal ilmi, dan ilmu. Fakhtaro al ilma, maka Nabi Sulaiman itu memilih untuk ilmu. Nah, kita kalau diberikan tawaran gimana nih? Mau harta, mau kekuasaan, mau ilmu. Nah, ya. Nah, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'utiya, maka kemudian dia diberikan al-mulka, kerajaan, wal mal, dan harta, likhtiyarihi al-ilma, karena beliau memilih ilmu. Tuh, jadi ilmu mah kekuasaan dan harta juga jadi dapat. Ya, jadi lebih berharga itu ilmu ya. Gitu. Kemudian berikutnya dari At-Tabari an Abi Umamah, ayyuma nasyi'in nasya'a fi talabil ilmi wal ibadah hatta yakbura a'tahullahu yaumal qiyamati thawaba itsnaini wa sab'ina siddiqan, gitu. Mungkin kurang lebih begini ya. Ketika manusia bertambah besar, kita bertambah umur, bertambah dewasa, walotan gitu ya, gitu tuh. Tapi kita tidak berhenti bersemangat dalam fi talabil ilmi, gitu, dalam mencari ilmu dan beribadah, gitu. Hatta yakburo, sampai kita menjadi dewasa, menjadi besar, gitu. Maka a'tahullahu, Allah akan memberikan yaumal qiyamati, di hari kiamat, kepadanya apa itu? Sawaba, pahalanya, itsnaini, 2, wasab'ina, 70. Nah, jadi bahasa Arab gitu ya, 2 dan 70, jadi 72 siddiqon, yaitu orang yang benar, orang yang siddiq, orang yang benar, orang yang jujur. Jadi pahalanya 72 kali itu daripada orang yang siddiq, gitu ya. Jadi dilipat gandakan kemuliaannya. Tuh. Maka bagi kita yang sudah bertambah umur, yang sudah cukup sibuk ya dengan berbagai aktivitas, tapi masih mau menyempatkan talab ilmu, maka kita punya tabungan insya Allah di hari kiamat 72 pahala orang yang siddiq, gitu ya. Amin. Jadi kena semangat. Kemudian ada satu hadis juga ini yang saya menarik juga ini. Dari Ibnu Najjar, di riwayatnya dari Muhammad Ibnu Ali, dari Muhammad bin Ali.
Saya menduga-duga mungkin beliau adalah Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu atau alaihi salam. Jadi keturunan Rasulullah yang makamnya ada di Madinah. Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan bersabda, rok'atani min alimin, salat 2 rakaat dari orang yang punya ilmu, afdalu lebih mulia, lebih utama, min sab'ina rok'atan min ghairi alim, lebih utama, lebih baik daripada salat 70 rakaat dari orang yang tidak punya ilmu. Tuh, dia dilipat gandakan juga itu. Ya, maka ini sebagai sebuah motivasi buat kita supaya kita tetap semangat belajar mencari ilmu. Nah, sekarang kan banyak fasilitasnya, mau lihat di YouTube gitu, mau lihat di TikTok ya, mau baca bukunya gitu, mau apapun itu sudah banyak tersedia gitu. Kemudian di rangkaian hadis-hadis yang lain dari ensiklopedia Mizanul Hikmah, ya, ini di bab ilmu juga, ini kita temukan beberapa keterangan, ya, kita bacakan aja sedikit saja ya. Izin saya lihat di bab al-ilmu. Ya, nah, itu 282. Oke. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yadhakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Kemudian hadis dari Rasulullah, Zambul alim wahidun wa zambul jahil dzanbani. Kesalahan orang yang berilmu itu dihitung 1 dosa, dan kesalahan orang yang bodoh itu dihitung 2 dosa. Tuh. Jadi yang tidak punya ilmu, yang punya ilmu mah tadi pahalanya dilipat gandakan, nah dosanya juga dikecilkan gitu. Kenapa ya kira-kira orang yang bodoh, orang yang jahil itu malah dihitungnya 2 dosa? Mungkin karena yang bersangkutan tidak mau memerangi kebodohannya dengan cara mencari ilmu gitu. Jadi artinya nggak mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Jadi ketika dia dosa itu jadi dilipat gandakan gara-gara tidak mau mencarinya gitu. Kemudian dalam hadis yang lain dari Rasulullah itu adalah aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Paling dekatnya manusia dengan derajat kenabian adalah ahli ilmu dan jihad. Nah, jadi kalau kita ingin mencapai derajat mendekati makom kenabian, itu ada 2 pintunya. 1, ahli ilmu, dan yang kedua jihad. Ya, jihad kalau di kita berarti melawan apa? Melawan kemiskinan, melawan kebodohan. Kalau di dunia geopolitik internasional, jihad melawan Zionis Israel dan Amerika, ya. Yang kita doakan mereka yang berjihad itu bukan dia dicaci maki gitu ya, dianggap bersandiwara gitu. Bersandiwara kok bunuhnya beneran gitu ya. Nah itu kebohongan. Baik, itu mungkin diantara keutamaan-keutamaan ilmu. Ya. Ya. Yang terakhir dari Imam Ali alaihissalam, al ilmu dolatul mukmin. Ilmu adalah barang berharga orang-orang mukmin yang hilang. Artinya orang mukmin itu aslinya harusnya orang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh wawasan. Jadi ketika dia merasa kurang ilmunya, carilah ilmu itu dimanapun, ya, dari siapapun gitu. Jangan bilang pokoknya mas saya mau dari orang Islam lagi, hilang gitu ya. Soknya cari ilmu mas, silahkan. Karena itu adalah barang berharga yang hilang dari kita. Temukan dia ilmu spiritualitas, hikmah itu dimanapun dan kapanpun, dari siapapun, gitu ya. Gitu. Meskipun dari seorang yang mungkin secara lahiriah dia orang yang jahat,
Tapi kalau dia mengatakan nasihat yang baik, kita terima. Kalaupun dia datang dari orang yang kita anggap baik tapi nasihatnya tidak baik, ya jangan kita terima gitu ya. Maka di kesempatan ini sekali lagi saya menghimbau pada diri sendiri juga kepada seluruh teman-teman semua, mari kita tetap semangat dalam mencari ilmu ya. Kita berikan fasilitas kepada orang yang berilmu, juga itu bagian dari pahala ilmu gitu ya. Kalau kita misalkan bisa memberikan beasiswa kepada yang sedang belajar gitu ya, memberikan informasi beasiswa gitu, menuntun orang ke arah yang mencari ilmu seperti itu, maka itu semua adalah diantara wasilah-wasilah menuju keilmuan ya. Apapun yang bisa mengarahkan ke sana gitu. Kalau kita merasa bahwa dengan menyebarkan ilmu-ilmu yang kita baca, yang ini kita sebarkan melalui WA kita gitu ya, kalimat-kalimat yang baik, itu pun juga mudah-mudahan bagian dari penyebaran ilmu yang Allah ridhoi. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita semua. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang terikat dengan hutang-hutang semoga Allah bebaskan. Yang memendam hajat-hajat semoga Allah kabulkan. Dan para ahli kubur kita sekali lagi mendapatkan kebahagiaan di alam sana. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Walhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.